Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 paralel 4 akan mempresentasikan mengenai implementasi rangkaian sekuensial yang telah kami buat. Mungkin kita langsung saja masuk ke bagian pertama. Lanjut. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya Muhammad Ihsan Fadilah dengan NIM G6401231053. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai apa itu rangkaian sequence detector dan bagaimana rangkaian tersebut bekerja. Ya, secara sederhana, sequence detector ini berfungsi untuk menerima atau mendeteksi sequence atau urutan atau rentetan bit tertentu berdasarkan sinyal input yang diterima. Nah, pada kasus ini, rangkaian sequence detector yang dibuat menggunakan model Mealy, yang mana model Mealy menghasilkan output berdasarkan keadaan saat ini dan input yang diterima secara bersamaan, sehingga dapat merespons lebih cepat terhadap perubahan input dan juga dengan menggunakan desain non-overlap, yang mana pola urutan yang sama tidak dapat dideteksi secara berulang-ulang atau tumpang tindih pada bagian yang sama dari sinyal input, melainkan harus dipisahkan oleh bit-bit lain. Nah, sebenarnya ada dua model untuk membuat rangkaian seperti ini, yaitu model Mealy dan model Moore. Nah, dalam diagram step-nya, perbedaannya terletak pada peletakan input dan outputnya, yang mana pada output pada model Mealy diletakkan di sebelah inputnya, sedangkan pada model Moore, outputnya diletakkan bersama dengan step-nya. Nah, karena kami merupakan kelompok 5 dari paralel 4, maka rangkaian sequence detector yang kelompok kami buat diharapkan dapat mendeteksi sequence 0101 dalam binary 4 bit. Karena terdapat 4 bit sequence yang harus diterima, maka jumlah state yang paling efektif untuk diimplementasikan adalah 4 state, yaitu state 0 alias 00, state 1 01, state 2 10, dan state 3 11. Nantinya sequence detector akan berpindah kembali ke state 0 ketika sequence 0101 berhasil terbentuk secara sepenuhnya, sehingga membuat fungsi output pada rangkaian menjadi satu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sequence detector ini bekerja. Nah, kita mulai dari awal pada rangkaian berada di state 00, yang menandakan bahwa tidak ada sequence yang terdeteksi sama sekali. Nah, begitu rangkaian menerima input pertama yaitu 0, rangkaian akan berpindah ke 01. Nah, di set ini hanya angka pertama dari sequence yang terdeteksi. Rangkaian masih menunggu input berikutnya. Nah, kita lanjut ke input kedua yaitu 1. Maka rangkaian berpindah ke set 10. Nah, pada set ini dua angka pertama dari sequence 0101 yaitu 01 sudah berhasil dideteksi. Namun sequence masih belum lekat terbentuk, jadi rangkaian lanjut buat memantau input berikutnya. Kita lanjut ke rangkaian yang menerima input ketiga berupa 0. Nah, rangkaian berpindah ke set 1 yang menunjukkan bahwa tiga angka pertama dari sequence 0101 yaitu 010 sudah terdeteksi. Tapi kita rangkaian masih nunggu angka terakhir buat masihin sequence yang lengkap gitu. Nah, akhirnya ketika rangkaian menerima input keempat yaitu 1, sequence 0101 berhasil terbentuk sepenuhnya. Oleh karena itu, rangkaian kembali ke state awal yaitu state 00 yang merupakan dan siap untuk menerima sequence baru yang mungkin masuk. Nah, mungkin ada pertanyaan juga maksud dari pernyataan sequence gagal dibentuk dan tidak mungkin untuk merangkai pola sequence dengan dua angka terakhir pada saat state 10 menerima input 1. Maksudnya di sini adalah bahwa pada state 10, rangkaian hanya memiliki dua angka pertama dari sequence yang diinginkan, yaitu 01. Nah, pada titik ini, untuk membentuk sequence 0101, input berikutnya yang diterima seharusnya 0, biar dia lanjut ke state 1 dan mendeteksi angka terakhir dari sequence. Nah, namun jika input yang diterima adalah 1 bukan 0, maka tiga angka pertama yang kita punya justru menjadi 011, yang mana rentetan input 011 itu nggak sesuai dengan pola yang diinginkan buat melanjutin deteksi sequence 0101. Oke, lanjut. Nah, berikut ini ada diagram state yang telah kami buat dari tabel mekanisme sebelumnya. Silakan bisa pause video untuk melihat lebih lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke tabel stepnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana T flip-flop ini bekerja dan implementasinya pada rangkaian ini. Secara sederhana, T flip-flop ini berfungsi mengkomplementkan status output setiap kali menerima sinyal input yang bernilai 1 pada saat clock pulse aktif. Kalau T-nya itu 0, outputnya tetap tidak berubah, yang mana nilai Q next state sama dengan nilai Q pada present state-nya. Sebaliknya, apabila flip-flopnya inputnya bilangan 1, maka Q next state-nya itu merupakan hasil komplement dari
nilai Q pada person state-nya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tabel state-nya. Kita bisa lihat kalau ada dua variabel yang dipakai buat mewakili keempat state dari diagram state sebelumnya, yaitu A dan B. Apabila terdapat empat state berangkaian sequence detektornya, maka perlu dua variabel. Pada tabel state ada dua variabel akan masukkan empat kemungkinan input. Pada kasus ini diasosiasikan dengan kemungkinan state yang kita punya. Nah, setiap set juga punya dua kemungkinan penerimaan input, yaitu 0 dan 1. Sehingga kita memiliki 8 kemungkinan kondisi state dan input yang diterimanya. Nah, cara kita mengisi next state-nya sendiri adalah dengan melihat pada diagram state-nya. Misalkan pada 00 menerima input 0, next state-nya adalah 01. Begitupun untuk seterusnya. Set sendiri mewakili fungsi output pada rangkaian, yang mana fungsi output ini bakal bernilai 1 ketika rangkaian berhasil mendeteksi sequence 0101 sepenuhnya dan kembali ke state awal untuk mendeteksi sequence baru. Nah, cara mengisi input T flip-flop sendiri adalah dengan membandingkan nilai dari variabel A dan B pada present dan next state-nya. Nah, sebagai contoh, state 00 akan berpindah ke state 01 saat menerima input 0. Kita bisa tahu kalau bit pertama yaitu A, present state sama dengan next state. Dan bit kedua yaitu B, present state tidak sama dengan B next state-nya. Nah, berdasarkan aturan T flip-flop, kita bisa mengambil kesimpulan kalau A-nya itu bernilai 0 karena dia tidak berubah, dan B-nya itu bernilai 1 karena dia berubah dari 0 ke 1 gitu. Begitupun untuk seterusnya. Karena terdapat 8 kombinasi pada tabel state-nya, maka kita punya 8 minterm alias sama produk. Nah, berdasarkan tabel state sebelumnya, kita bisa menyimpulkan kalau Z alias fungsi outputnya sama dengan ABX, yang mana pada state 1 akan kembali ke state awal ketika menerima input 1. Nah, selanjutnya kita bisa membuat keymap dari kedua T flip-flop input A dan B untuk memperoleh fungsi boolean dari kedua T flip-flop yang paling sederhana dan membutuhkan gate paling sedikit. Setelah meletakkan siap minterm pada tabel state ke keymap sesuai urutannya, didapatkan bahwa fungsi TA adalah AX plus BX plus HB, sedangkan fungsi T flip-flop B adalah B aksen X aksen tambah BX. Nah, selanjutnya kami akan mengimplementasikan fungsi boolean yang telah kami peroleh pada software Logisim untuk melakukan validasi apakah rangkaian yang kami buat dapat benar-benar mendeteksi sequence 0101 atau tidak. Oleh karena itu, kepada rekan saya waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Berton Adi Widyo Wibowo dengan NIM G64012311043. Ini adalah rangkaian logisim yang telah kami buat dari fungsi-fungsi yang telah kami dapatkan sebelumnya, yaitu TA adalah AX plus BX plus AB dan TB adalah B aksen X aksen plus BX. Di sini rangkaiannya seperti ini. Nah, saya di sini menyederhanakan fungsi boolean dari TA agar menggunakan gate yang lebih sedikit. Ini menggunakan postulat distributif yang dimana AX plus BX plus AB saya ubah menjadi X A plus B plus AB, yang mana ini akan menjadi TA. Oke, langsung saja di sini saya memberikan contohnya untuk input-input yang membuat Z ini akan menyala. Untuk kita ada satu, yaitu 0101, 0101 di sini outputnya akan menyala satu. Kita langsung saja X input pertama 0, kita jalankan, lalu input kedua 1, input ketiga 0, dan input selanjutnya adalah 1. Nah, karena ini adalah milih mesin, jadi output yang dihasilkan adalah tergantung dari set saat ini dan juga inputan saat ini. Jadi ini benar 0101 membuat Z menyala. Lalu saya akan memberikan contoh yang membuat ini tidak menyala, misal 0111. Ini kita 0 1 1 1. Di sini Z tidak menyala, yang dimana rangkaian ini seharusnya sudah sesuai. Rangkaian ini memang sudah sesuai dengan diagram set yang kami buat ini, di mana Z hanya akan menyala dengan inputan 0101. Oke, mungkin itu sekian dari kelompok 5 dari paralel 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.